Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama kepada Ibu Dr. Hajah Yeti Heriati MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan kepada teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Meski dengan adanya ujian dari Allah berupa virus COVID-19 ini, semoga semangat menjalankan syariat kita selaku umat muslim tetap istiqomah dan tetap semangat. Dan yang tak kalah penting, ukhuwah kita tetap terjaga meskipun kita saat ini sulit untuk bertemu, sulit untuk bertegur sapa, sulit untuk memecahkan celengan rindu. Namun kita dapat melakukannya dengan via online, WhatsApp, video call, dan lain sebagainya. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hai, nama saya Muhammad Zikrullah. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Gunung Jati Bandung. Bersamaan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai Hipno Public Speaking, untuk memenuhi tugas akhir pada perkuliahan semester 2 ini, saya akan menyampaikan pembahasan mengenai pentingnya menuntut ilmu dan inovasi dalam pendidikan. Pentingnya menuntut ilmu dalam hal pendidikan serta menuntut ilmu, Allah berpesan untuk menuntutnya setinggi mungkin. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi umat Islam. Kita selaku umat Islam maka wajib harus melaksanakan perintahnya, seruannya. Dalam hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Maka kita harus mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Karena dengan ilmu kita dapat meninggikan dunia, kita dapat meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat memajukan bangsa, memajukan negara kita, negara tercinta kita, negara Indonesia. Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Sebagian ilmu yang kita miliki bisa menjadikan martabat kita sebagai manusia semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, apa yang dipelajari hendaknya menjadikan kita semakin rendah hati dan tidak sombong. Bukan sebaliknya menjadikan kita sombong, takabur, ujub kepada orang lain. Tidak seperti itu. Bila kita mencari ilmu, kita mendapatkan ilmu dan kita mengaplikasikannya dengan baik, maka itu menjadikan kita rendah hati dan tidak sombong, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, bukan menjadikan kita pribadi yang buruk. Betul atau tidak? Betul. Perlunya menuntut ilmu setinggi mungkin adalah untuk menghasilkan generasi bangsa yang jauh di atas versi kita dahulu. Setidaknya anak cucu kita nanti bisa memberikan tauladan kepada penerus mereka. Peranan yang penting juga diemban oleh para pengajar seperti kita ini. Kita, para pengajar dan para calon pengajar, karena setiap insan itu adalah pengajar. Kita, para remaja, kelak akan menjadi orang tua, dan orang tua adalah pengajar pertama kepada anak-anak mereka. Bukanlah seorang guru. Tua yang pertama kali mengajarkan kepada anaknya. Bahkan sebelum lahir pun, masih dalam kandungan pun, itu sudah
dapat mendapatkan pelajaran dari orang tuanya. Apa yang orang tuanya lakukan itu bisa tertanam kepada anak mereka yang di dalam kandungan. Yang kedua yaitu inovasi dalam pendidikan. Kiranya kita semua yang ada di sini setuju bahwa pendidikan adalah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Pendidikan berperan dalam membangun kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Karena memiliki sumber daya manusia yang memadai serta akan semakin dipandang, akan mampu bersaing dengan bangsa lain, akan memajukan bangsa sendiri bila kita memiliki sumber daya manusia yang baik. Kendala yang sering kita hadapi adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Banyak mereka yang menilai bahwa pendidikan tidak terlalu penting. Banyak mereka yang menilai bahwa lebih baik bekerja daripada bersekolah. Sekolah juga belum tentu sukses ke depannya, mending kerja. Banyak yang berkata seperti itu, betul tidak? Pasti kalian pernah mendengar secara langsung perkataan seperti itu. Dan itu tidak sedikit yang berpikir seperti itu, melainkan banyak. Jadi kita perlu menyadarkan mereka bahwa pendidikan itu sangat penting. Sebagai tenaga didik, dalam hal yang pertama kita lakukan selain membangun generasi adalah melakukan inovasi pada bidang pengajaran. Mungkin anak didik kita kelak sudah terlalu bosan dengan cara belajar yang monoton tanpa menghidupkan suasana hati mereka. Monoton hanya satu arah. Guru mengajar, murid mendengarkan. Apakah itu tidak bosan? Pasti kalian bosan juga kan? Nah, seperti itu. Apalagi anak usia dini, anak SD, anak SMP. Di umur-umur mereka pasti mereka sulit untuk belajar seperti itu. Pasti akan mudah bosan. Apalagi di zaman globalisasi saat ini, maraknya game online yang sekarang lebih mudah untuk didapatkan, mereka lebih cenderung untuk bermain game daripada belajar. Bahkan sekarang bermain game telah banyak yang dijadikan pekerjaan oleh para pro gamer. Pro gamer menjadikan bermain game mereka sebagai pekerjaan untuk menghasilkan uang melalui YouTube atau turnamen-turnamen. Maka anak-anak zaman sekarang itu banyak yang mengarah kepada hal tersebut. Jadi kita selaku pendidik dan calon para pendidik, kita harus menginovasi dalam pendidikan gitu, dalam cara mengajar kita. Kita bila mengajar salah satunya yang pertama yaitu dengan diselingi ice breaking. Kita belajar pasti tidak ingin monoton gitu anak-anak, apalagi anak-anak kecil khususnya. Mereka pasti tidak menerima apabila monoton, pasti akan mudah bosan. Maka diselingi dengan permainan. Nah, bermain sambil belajar sambil bermain, maka itu akan tidak membuat anak-anak bosan. Itu akan membuat anak-anak senang. Di kala mereka bermain, mereka juga mendapatkan pelajaran. Ataupun sebaliknya, di kala mereka belajar, mereka juga sambil bersenang-senang. Belajar dengan bersenang-senang. Maka suasana hati mereka itu akan tumbuh. Dan saat ini pun di era, salah satu inovasi yang sekarang sedang dilakukan adalah pembelajaran daring. Nah, itu pun salah satu inovasi kemajuan saat ini. Sekarang belajar itu melalui daring karena sekarang sedang dalam keadaan social distancing diakibatkan oleh virus COVID-19 yang sedang mewabah. Nah, itu adalah salah satu inovasi di zaman modern. Mungkin dan inovasi yang lainnya adalah masih banyak dan lain-lain. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan
kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lebihnya Allah Subhanahu wa taala, kurangnya pasti dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.